membawakan materi tentang genetika algoritma. Materi saya ambil dari buku yang sudah ber-ISBN dengan judul Algoritma Genetika, Teori dan Aplikasinya untuk Bisnis dan juga Industri. Buku ini karya Yandra Arkeman, Kudangbo Roseminar, dan juga Hendra Gunawan. Penyunting bahasa Elviana, korektor bahasa Hans Baihaki, desainer sampul dan tata letak Sani Etiarsa. Diterbitkan pada September tahun 2012 oleh PT Penerbit IPB Press, Kampus IPB Taman Kencana Bogor, dengan nomor ISBN 978 979 493 437 1. Materi genetika algoritma yang pertama kali akan kita bahas yaitu mengenai definisi genetika algoritma atau pengertian genetika algoritma. Genetika algoritma adalah suatu metode pencarian dan optimasi yang terinspirasi oleh proses evolusi biologis. Metode ini menggunakan prinsip-prinsip seleksi alam, reproduksi, dan mutasi untuk menemukan solusi yang baik untuk suatu masalah tertentu. Genetika algoritma sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti kecerdasan buatan, pemrograman, dan rekayasa untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan dengan metode konvensional. Genetika algoritma sebagai cabang dari algoritma evolusi merupakan metode adaptif yang biasa digunakan untuk memecahkan suatu pencarian nilai dalam sebuah masalah yang optimasi. Algoritma ini didasarkan pada proses genetik yang ada dalam sebuah makhluk hidup, yaitu perkembangan generasi dalam sebuah populasi yang alami secara lambat laun mengikuti prinsip seleksi alam, atau siapa yang kuat, dia yang bertahan atau survivor. Dengan meniru teori evolusi ini, algoritma genetika dapat digunakan untuk mencari solusi permasalahan yang ada di dunia nyata. Algoritma genetika ditemukan oleh John Holland dan dikembangkan oleh muridnya yang bernama David Goldberg. Algoritma genetika menggunakan analogi secara langsung dari kebiasaan yang alami, yaitu seleksi alam. Algoritma ini bekerja dengan sebuah populasi yang terdiri dari individu-individu yang masing-masing individu mempresentasikan sebuah solusi yang mungkin bagi persoalan yang ada. Dalam kaitan ini, individu dilambangkan dengan sebuah nilai fitness yang akan digunakan untuk mencari solusi terbaik dari persoalan yang ada. Pada awalnya, algoritma genetika yang diperkenalkan oleh John Holland belum mendapat sambutan yang cukup baik. Tahun 1980, algoritma genetika baru mendapat perhatian di kalangan ilmuwan. David Goldberg, salah seorang kandidat dokter di USA yang merupakan murid John Holland, yang berhasil mengaplikasikan algoritma genetika dalam perancangan sistem perpipaan untuk distribusi gas alam. Saat ini, genetika algoritma sudah mendapat sambutan yang luar biasa dan telah banyak diaplikasikan di berbagai bidang. Beberapa di antaranya bidang keteknikan, investasi robotik, dan manajemen industri. Untuk bidang agroindustri, algoritma genetika berpeluang besar
untuk diaplikasikan pada desain sistem penyimpanan dan pengawetan hasil laut, sistem bioreaktor, dan produksi permintaan produk agroindustri. Sebelum ditemukannya genetika algoritma, para ahli biologi telah melakukan berbagai penelitian yang meniru proses evolusi dengan menggunakan komputer digital. Beberapa peneliti tersebut antara lain Bricolic tahun 1957, Fraser 1960, Martin 1960, dan Cook-Kirham 1960. Di antara peneliti ini, hasil penelitian Fraser yang paling mendekati proses algoritma genetika yang kita kenal sekarang ini. Fraser meneliti tentang epistasis, yaitu pengaruh genotip terhadap fenotip suatu makhluk hidup. Dalam penelitiannya, Fraser memodelkannya dalam suatu fungsi matematis, yaitu fenotip sama dengan A tambah Q kali A, nilai mutlak A tambah C kali A pangkat 3. Goldberg mengemukakan bahwa algoritma genetika mempunyai beberapa karakteristik yang perlu diketahui, sehingga dapat terbedakan dari prosedur pencarian atau optimasi yang lain, yaitu yang pertama, algoritma genetika bekerja dengan pengkodean dan set evolusi permasalahan berdasarkan parameter yang telah ditetapkan dan bukan parameter itu sendiri. Kedua, algoritma genetika melakukan pencarian pada sebuah populasi dari sejumlah individu yang merupakan solusi permasalahan bukan hanya dari sebuah individu. Ketiga, algoritma genetika merupakan informasi fungsi yang objektif atau fitness sebagai cara untuk mengevaluasi individu yang mempunyai solusi terbaik bukan turunan dari suatu fungsi. Keempat, algoritma genetika menggunakan aturan transisi peluang bukan aturan deterministik. Dalam algoritma genetika, pertahanan yang tinggi dari individu memberikan kesempatan untuk melakukan reproduksi melalui perkawinan silang dengan individu yang lain dalam populasi tersebut. Individu baru yang dihasilkan dalam hal ini dinamakan keturunan, yang membawa beberapa sifat dari induknya. Sedangkan individu dalam populasi yang tidak terseleksi dalam reproduksi akan mati dengan sendirinya. Dengan jalan ini, beberapa generasi dengan karakteristik yang bagus akan bermunculan dalam populasi dan kemudian dicampur dan ditukar dengan karakter yang lain. Dengan mengawinkan semakin banyak individu, maka semakin banyak kemungkinan terbaik akan diperoleh. Sebelum algoritma genetika dapat dijalankan, maka sebuah kode yang sesuai untuk persoalan haruslah dirancang. Untuk ini, maka titik solusi dalam ruang permasalahan dikodekan dalam bentuk kromosom atau string yang terdiri atas komponen genetik terkecil, yaitu gen. Dengan teori evolusi dan teori genetika, di dalam penerapan algoritma genetika akan melibatkan beberapa operator, yaitu 1. Operasi evolusi yang melibatkan proses seleksi di dalamnya. Kedua, operasi genetika yang melibatkan operator pindah silang atau crossover dan mutasi. Untuk memeriksa hasil mutasi, kita membutuhkan fungsi fitness yang menandakan gambaran atau hasil yang sudah dikodekan. Selama berjalan, induk harus digunakan untuk reproduksi, pindah silang, dan mutasi untuk menciptakan keturunan. Variabel dan parameter yang digunakan pada algoritma genetika adalah 1. Fungsi fitness yang dimiliki oleh masing-masing individu untuk menentukan tingkat kesesuaian individu tersebut
dengan kriteria yang ingin dicapai. 2. Populasi jumlah individu yang dilibatkan pada setiap generasi. Ketiga, probabilitas terjadinya persilangan atau crossover pada suatu generasi. Keempat, probabilitas terjadinya mutasi pada setiap individu. Kelima, jumlah generasi yang akan dibentuk yang menentukan lama penerapan algoritma genetika. Komponen utama dari genetika algoritma. Genetika algoritma terdiri dari beberapa komponen kunci yang bekerja sama untuk menemukan solusi yang optimal. Yang pertama, populasi. Populasi sekumpulan solusi potensial untuk masalah yang sedang dipecahkan. Populasi ini biasanya diinisialkan secara acak. 2. Kromosom. Representasi dari solusi dalam bentuk string. Kromosom dapat berupa binar 0 dan 1, angka atau simbol lainnya tergantung pada masalah yang dihadapi. 3. Fungsi fitness. Fungsi yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik suatu kromosom dalam menyelesaikan masalah. Keempat, seleksi. Proses pemilihan kromosom yang akan digunakan untuk menghasilkan generasi berikutnya. Kelima, crossover. Proses di mana kromosom bercampur untuk menghasilkan satu atau lebih kromosom baru. Keenam, mutasi. Proses di mana satu atau lebih gen dalam kromosom diubah secara acak untuk memperkenalkan variasi dalam populasi. Proses genetika algoritma. Proses genetika algoritma umumnya terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, inisialisasi populasi, membuat populasi awal secara acak. Kedua, evaluasi fitness, menghitung nilai fitness untuk setiap kromosom dalam populasi menggunakan fungsi fitness. Ketiga, seleksi, memilih kromosom berdasarkan nilai fitness mereka untuk menjadi orang tua dari generasi berikutnya. Keempat, crossover, menghasilkan keturunan baru dengan menggabungkan gen dari kedua orang tua. Kelima, mutasi, mengubah beberapa gen dalam kromosom baru untuk memperkenalkan variasi. Keenam, penggantian, menggantikan populasi lama dengan populasi baru yang baru dihasilkan. Ketujuh, iterasi, mengulangi langkah kedua hingga 6 sampai kriteria penghentian terpenuhi. Misalnya jumlah generasi tertentu atau nilai fitness yang diinginkan telah tercapai. Penerapan genetika algoritma. Genetika algoritma memiliki berbagai aplikasi di berbagai bidang, antara lain 1. Optimasi rute. Genetika algoritma digunakan untuk menyelesaikan rute kendaraan, seperti Traveling Salesman Problem atau TSP, di mana tujuannya adalah menemukan rute terpendek yang mengunjungi sejumlah titik. Kedua, desain dan rekayasa. Dalam rekayasa, genetika algoritma digunakan untuk merancang komponen atau sistem yang optimal, seperti dalam desain struktur, optimasi bentuk, dan pemilihan material. Ketiga, jadwal dan penjadwalan. Genetika algoritma digunakan untuk menyelesaikan masalah penjadwalan seperti penjadwalan produksi, ujian, atau penjadwalan sumber daya. Lalu yang keempat, penerapan genetika algoritma dalam kecerdasan buatan. Dalam pengembangan algoritma, pembelajaran mesin, genetika algoritma dapat digunakan untuk memilih fitur, mengoptimalkan parameter model, dan merancang arsitektur jaringan saraf. Kelima, keuangan dan ekonomi. Genetika algoritma digunakan dalam analisis portofolio, peramalan pasar, dan pengoptimalan strategi investasi. Keenam, biologi dan kedokteran. Genetika algoritma digunakan dalam penelitian genetik, pemodelan biologis, dan pengembangan obat.
Materi selanjutnya yaitu pengertian individu dalam genetika algoritma. Individu bisa dikatakan sama dengan kromosom yang merupakan kumpulan suatu gen. Gen ini bersifat binar, flat, dan kombinatorial. Beberapa definisi penting yang perlu diperhatikan dalam algoritma genetika adalah genotip atau gen, sebuah nilai yang menyatakan satuan dasar yang membentuk suatu arti tertentu dalam satu kesatuan gen yang dinamakan kromosom. Kedua, alele adalah nilai dari gen. Ketiga, kromosom, gabungan gen-gen yang membentuk nilai tertentu. Keempat, individu menyatakan suatu nilai atau keadaan yang menyatakan salah satu solusi yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Selanjutnya, populasi merupakan sekumpulan individu yang akan diproses bersama dalam satu siklus proses evolusi. Selanjutnya, generasi adalah menyatakan satu siklus proses evolusi, satu iterasi di dalam algoritma genetika. Materi berikutnya adalah pengkodean. Pengkodean adalah suatu teknik untuk menyatakan populasi awal sebagai calon solusi untuk masalah dalam kromosom sebagai kunci persoalan algoritma genetika. Ada beberapa pengkodean, yaitu pengkodean binar, bilangan real, bilangan bulat, dan struktur data. Pengkodean binar memberikan banyak kemungkinan untuk kromosom, walaupun dengan jumlah nilai-nilai yang mungkin terjadi pada suatu gen. Pengkodean bilangan real, suatu pengkodean bilangan dalam bentuk real. Masalah optimasi lebih tepat dengan pengkodean ini. Pengkodean bilangan bulat sesuai untuk masalah optimasi kombinasi. Pengkodean struktur data menggunakan model struktur data. Teknik pengkodean. Teknik pengkodean adalah bagaimana pengkodean gen dari kromosom, di mana gen merupakan bagian dari kromosom. Satu gen biasanya akan mewakili satu variabel. Gen dapat direpresentasikan dalam bentuk bit, bilangan real, daftar aturan, elemen permutasi, elemen program, atau representasi lainnya yang dapat diimplementasikan untuk operator genetika. Dengan demikian, kromosom dapat direpresentasikan dengan menggunakan string bit 10011 dan seterusnya, array atau bilangan real 65,65 minus 7,98 77,34, elemen permutasi E2, E10, E5, daftar aturan R1, R2, R3, dan elemen program yaitu pemrograman genetika. Materi berikutnya yaitu membangkitkan populasi awal dalam genetika algoritma. Membangkitkan populasi awal adalah proses membangkitkan sejumlah individu secara acak atau melalui proses tertentu. Untuk ukuran populasi tergantung pada masalah yang akan diselesaikan dan jenis operator genetika yang akan diimplementasikan. Setelah ukuran populasi ditentukan, kemudian dilakukan pembangkitan populasi awal. Syarat yang harus dipenuhi untuk menunjukkan suatu solusi benar-benar diperhatikan dalam pembangkitan setiap individunya. Teknik dalam pembangkitan populasi ini ada beberapa cara, yaitu random generator. Salah satu contoh penggunaan random generator adalah penggunaan rumus IPOP atau round, random, nipop, and bits, di mana IPOP adalah gen yang nantinya berisi pembulatan dari bilangan random yang dibangkitkan sebanyak nipop atau jumlah populasi dikali n bits jumlah gen dalam tiap kromosom. Selanjutnya, pendekatan tertentu. Memasukkan nilai tertentu ke dalam gen. Cara ini adalah dengan memasukkan nilai tertentu ke dalam gen dari populasi awal yang dibentuk. Selanjutnya, permutasi gen. Salah satu cara permutasi gen dalam pembangkitan populasi awal adalah penggunaan permutasi untuk permasalahan kombinatorial seperti TSP.
Materi berikutnya, operator-operator genetika algoritma. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam menggunakan algoritma genetika adalah agar sekumpulan kromosom atau calon solusi yang dibangkitkan secara acak pada populasi awal dapat berkembang biak dengan sendirinya, melalui beberapa generasi hingga konvergen, memberikan suatu nilai fitness yang baik. Kromosom yang terbentuk pada generasi baru disebut kromosom anak. Sebuah kromosom anak dapat terbentuk melalui dua proses utama, yaitu dengan menggabungkan elemen antara kromosom induk menggunakan operator penyilangan atau dengan memodifikasi sebuah kromosom induk dengan menggunakan operator mutasi. Operator genetika algoritma yang pertama adalah penyilangan atau crossover. Penyilangan adalah operator utama dalam algoritma genetika. Operator ini bekerja pada sepasang kromosom induk untuk menghasilkan dua kromosom anak dengan cara menukarkan beberapa elemen atau gen yang dimiliki masing-masing kromosom induk. Tingkat penyilangan atau peluang dinotasikan sebagai PC adalah rasio antara jumlah kromosom yang diharapkan mengalami penyilangan dalam setiap generasi dengan jumlah kromosom total dalam populasi. Holland telah memperkenalkan operator penyilangan yang disebut penyilangan satu titik. Penyilangan satu titik ini cocok digunakan untuk kromosom dengan representasi binar 0 dan 1. Crossover atau perkawinan silang bertujuan menambah keanekaragaman string dalam satu populasi dengan penyilangan antar string yang diperoleh dari reproduksi sebelumnya. Operator genetika yang kedua adalah mutasi. Mutasi adalah operator sekunder atau operator pendukung dalam algoritma genetika yang berperan mengubah struktur kromosom secara spontan. Perubahan spontan ini menyebabkan terbentuknya suatu muatan, yaitu kromosom baru yang secara genetik berbeda dari kromosom sebelumnya. Operator mutasi bekerja pada satu kromosom, tidak sepasang kromosom seperti halnya yang dilakukan operator penyilangan atau crossover. Dalam pencarian solusi optimum, mutasi sangat diperlukan, yaitu untuk mengembalikan gen-gen yang hilang pada generasi sebelumnya dan memunculkan gen-gen baru yang belum pernah muncul pada generasi sebelumnya. Mutasi merupakan proses mengubah nilai dari satu atau beberapa gen dalam suatu kromosom. Operasi crossover bertujuan memperoleh kromosom baru sebagai kandidat solusi pada generasi mendatang dengan fitness yang lebih baik. Mutasi dalam pengkodian binar, mutasi dalam pengkodian permutasi, mutasi dalam pengkodian nilai, dan mutasi dalam pengkodian pohon. Hal-hal yang harus dilakukan dalam genetika algoritma. 1. Mendefinisikan individu, di mana individu menyatakan salah satu solusi yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Kedua, mendefinisikan nilai fitness, yang merupakan ukuran baik tidaknya sebuah individu atau baik tidaknya solusi yang didapatkan. Ketiga, menentukan proses pembangkitan populasi dari awal. Hal ini biasa dilakukan dengan menggunakan pembangkitan acak seperti random walk. Keempat, menentukan proses seleksi yang akan digunakan. Kelima, menentukan proses perkawinan silang dan mutasi gen yang akan digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian genetika algoritma. Pertama, genetika algoritma adalah algoritma yang dikembangkan dari proses pencairan acak. Ini terlihat pada proses pembangkitan populasi awal yang menyatakan sekumpulan solusi yang dipilih secara acak. Kedua, berikutnya pencairan dilakukan berdasarkan proses teori genetika yang memperhatikan pemikiran bagaimana memperoleh individu yang lebih baik, sehingga dalam proses evolusi dapat diharapkan diperolehnya individu yang terbaik. Materi berikutnya yaitu bagaimana genetika algoritma bekerja.
Pertama, menurut teori skemata. Teori yang pertama kali menjelaskan bagaimana genetika algoritma bekerja adalah teori skemata. Teori ini dicetuskan oleh John Holland tahun 1975. Istilah skema berasal dari bahasa Yunani yang artinya bentuk atau rancangan. Skema dapat diartikan sebagai rancangan umum beberapa kromosom yang memiliki kesamaan. Dengan kata lain, sebuah skema adalah sebuah representasi dari beberapa unit yang memiliki kemiripan. Kemiripan terlihat dari fitness maupun strukturnya. Teori skema yang dicetuskan oleh Holland banyak melibatkan beberapa unsur probabilitas. Pertama, istilah skema dipakai untuk merujuk pada beberapa unit kromosom yang memiliki kemiripan. Kedua, dipakai simbol asterik yang disebut simbol don't care. Simbol ini digunakan jika nilai bit dalam kromosom tidak begitu dipedulikan. Nilainya bisa 0 atau 1. Analisis matematis teori skemata. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai fitness, yaitu pengaruh proses seleksi terhadap skemata, pengaruh proses penghilangan terhadap skemata, dan pengaruh proses mutasi terhadap skemata. Sebuah skema dikatakan cukup baik apabila skema itu berordo kecil, berdistance rendah, dan memiliki nilai fitness rata-rata yang lebih baik dari fitness revolusi. Kromosom anggota skema akan bertambah dan terus bertambah seiring dengan peningkatan jumlah generasi. Analisis teori skemata ini hanya berlaku pada kromosom dengan representasi biner. Untuk kromosom non-binar, teori skemata belum bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya cara kerja algoritma genetika yang begitu pintar hingga sanggup menemukan solusi optimum meski dalam ruang pencarian yang begitu kompleks. Materi selanjutnya adalah kelebihan dari genetika algoritma. Yang pertama, fleksibilitas. Genetika algoritma dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah tanpa memerlukan pengetahuan mendalam tentang masalah tersebut. Kedua, kemampuan menemukan solusi global. Genetika algoritma memiliki kemampuan untuk menemukan solusi global yang baik, meskipun masalahnya memiliki banyak lokal optimum. Ketiga, paralelisme. Genetika algoritma dapat dieksekusi secara paralel yang memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat. Materi berikutnya kekurangan dari genetika algoritma. Pertama, waktu komputasi yang lama. Genetika algoritma seringkali memerlukan waktu komputasi yang lama, terutama untuk masalah yang kompleks atau ketika ukuran populasi dan jumlah generasi yang diperlukan sangat besar. Kedua, konvergensi prematur. Genetika algoritma dapat mengalami konvergensi prematur di mana populasi menjadi homogen terlalu cepat sehingga kehilangan keragaman yang genetik. Ketiga, parameter sensitivitas. Kinerja genetika algoritma sangat bergantung pada pemilihan parameter seperti ukuran populasi, laju crossover, dan laju mutasi. Keempat, representasi solusi. Kualitas solusi yang dihasilkan genetika algoritma sangat tergantung pada cara solusi direpresentasikan dalam kromosom. Selanjutnya, keterbatasan dalam fungsi fitness. Fungsi fitness yang digunakan untuk mengevaluasi solusi haruslah dirancang dengan baik. Ringkasan dari materi genetika algoritma. Genetika algoritma adalah sistem kecerdasan buatan yang meniru sel muda tubuh manusia. Genetika algoritma dapat dilakukan untuk proses pencarian dan proses optimasi. Untuk menggunakan genetika algoritma, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu mendefinisikan individu, nilai fitness, pembangkitan populasi awal, menentukan operator seperti perkawinan silang dan mutasi. Genetika algoritma adalah algoritma yang dikembangkan dari proses pencarian solusi menggunakan pencarian acak.
Ini terlihat pada proses pembangkitan populasi awal yang menyatakan sekumpulan solusi yang dipilih secara acak. Berikutnya, pencairan dilakukan berdasarkan proses teori genetika yang memperhatikan pemikiran bagaimana memperoleh individu yang baik, sehingga dalam proses evolusi dapat diperoleh individu yang baik. Kesimpulan dari materi genetika algoritma. Pertama, banyaknya ukuran populasi tidak menjamin nilai fitness lebih baik. Kedua, semakin besar jumlah generasi akan menghasilkan nilai fitness yang lebih tinggi. Ketiga, penerapan algoritma genetika untuk penyelesaian masalah optimasi memiliki kelemahan yang bersifat probabilistik karena selalu berhubungan dengan bilangan yang random. Beberapa jurnal tentang genetika algoritma yang sudah ber-ISSN. Pertama, penerapan algoritma genetika, Jurnal Informatika dan Teknologi, nomor 1 Januari tahun 2021. Kedua, implementasi algoritma genetika untuk penjadwalan laboratorium. Jurnal Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia dengan nomor ISSN 27159930. Selanjutnya, aplikasi penjadwalan mata kuliah dengan algoritma genetika, Jurnal Teknik Informatika dengan ISSN 1907896X. Selanjutnya, penerapan algoritma genetika menggunakan radial, Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi 3 Juni tahun 2022 dengan ISSN 26208342. Selanjutnya, aplikasi penjadwalan mata kuliah jurusan Teknik Informatika, Jurnal Teknik Informatika dengan ISSN 1907896X.